KPK dari ketiga angka tersebut. Atau langsung kamu kalikan juga boleh, tapi kalau dikalikan kan terlalu besar ya angkanya. Jadi kita cari angka minimalnya dengan apa? Dengan menggunakan KPK. KPK-nya dari 3, 4, dan juga 8. Ternyata KPK dari 3, 4, dan 8 adalah 24. Sehingga K minimalnya adalah 24. Maksimalnya berapa? Ya udah berarti maksimalnya adalah ada 24 kali 2, 24 kali 3, 24 kali 4, dan seterusnya. Gitu. Tapi K minimalnya adalah 24. Maka langsung aja masuk. 2K dikurangi 8 berapa? Ya udah 2 dikali 24 dikurangi 8. Hasilnya adalah 48 dikurangi 8 sama dengan 40. Gitu. Terus sebentar ya. Saya sambil membuka soalnya dulu. Nah, itu pertanyaan di situ. Di pilihan jawabannya itu kan ada lebih besar, kalau 40 ya, ada lebih besar dari 40 atau lebih besar sama dengan 40. Otomatis jawabannya yang mana? Tentu saja jawabannya adalah yang lebih besar sama dengan 40. Karena 40 adalah termasuk dari jawaban tersebut. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ada yang ditanyakan? Aman, Kak, aman. Jelas, Kak. Oke ya, nggak ada masalah ya sama KPK-nya. Oke, bisa saya next ya. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini pertanyaannya adalah, jika A itu lebih besar dari B dan B itu adalah akar dari 36, maka A kali B-nya berapa? Nah, nilai B itu berarti positif negatif 6. Bisa plus 6 atau negatif 6. Oke ya? Nah, karena dia ini kan nilai A itu lebih besar dari B, maka ada dua kemungkinan. Antara A-nya itu sebesar 7 atau minus 5. Sehingga jika dikalikan itu akan menghasilkan 42 atau 30. Nah, kalau yang seperti ini kan ada dua kemungkinan ya. Dan jawaban di sini hanya antara lebih besar dari 36 atau lebih kecil dari 36. Otomatis kita lebih memilih yang besar 36 karena positif itu lebih banyak digunakan daripada negatifnya kalau yang seperti ini. Gitu. Bisa dipahami? Aman, Kak, aman. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, 1, 2, 3, next. Nomor 3, jika X, Y, dan Z adalah bilangan bulat positif kurang dari 25 yang tidak habis dibagi 3 tetapi habis dibagi 5. Berarti yang habis dibagi 5 itu kan ada 20, 15, 10, sama 5. Nah, jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka nilai dari X, Z, min Y adalah, nah, karena bilangan bulat positif tadi kan kita kan punya 20, 15, 10, sama 5. Nah, dari keempat bilangan tadi itu, yang tidak habis dibagi 3, hanya ada 3, yakni 20, 10, dan juga 5. Nah, kalau kita pakai ini, sifat ini, X lebih kecil dari Z, otomatis kita punya bahwasanya X itu 5, Y-nya itu 10, dan Z-nya itu adalah 20. Seperti ini. Nah, oleh karena itu, nilai dari X, Z, min Y-nya pasti tentu saja 5 dikali 20 dikurangin 10. Hasilnya adalah 90. Gitu. Yang C ya jawabannya. Oke. Bisa dipahami? Paham, Kak. Oke, siap. Ada pertanyaannya? Kalau ada pertanyaan, langsung interupsi aja, oke? Oke, saya next. Nah, kemudian nomor soal keempat. Nah, di sini diketahui jika 3M itu sama dengan P, kemudian P itu sama dengan 2N, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Nah, yang pertama, kita pakai nih, 3M kan sama dengan P, kemudian P-nya sama dengan 2N, otomatis 3M sama dengan 2N. Nah, yang pertama, M itu lebih kecil dari N. Nah, kalau kita pakai dari sini, 3M itu sama dengan 2N, otomatis M-nya adalah 2/3 bina ruas 2/3 N. Sehingga karena M itu kan 2/3-nya N nih, otomatis N-nya kan paling besar. Sehingga M lebih kecil dari N adalah suatu pernyataan yang bernilai benar.
Selanjutnya adalah M ditambah N sama dengan P. Kita masukkan, kan dari sini nih, 3M sama dengan P. Otomatis M-nya sama dengan 1/3P, atau tertulis di sini sebagai P/3. Nah, selanjutnya N-nya, di sini kan P kan sama dengan 2N nih. N-nya itu sama dengan P/2. Nah, P/3 tambah P/2 itu sama dengan P. Ternyata kalau kita jumlahkan dari sisi sebelah kiri ini, hasilnya adalah 5/6P. 5/6P itu tidak sama dengan P saja. Otomatis, pernyataan yang kedua ini adalah salah, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, kalau mau ngecek CDE-nya, ya boleh saja. Tapi kan kita kan sudah punya jawaban yang benar gitu ya. Ya udah langsung saja biar tidak membuang waktu yang banyak kayak gitu. Cuman kalau mau permisi Raja, boleh ya oke, thank you. Nah, kalau mau membuktikan, kita buktikan aja, misal 2N ditambah 3M sama dengan 2P. Nah, 2N ini kan P ya, kita masukkan P, kemudian 3M kan juga P. Masukkan juga P di sini, sehingga nilainya adalah 2P. Ternyata dia adalah benar. Cuman yang keempat, P plus N lebih besar dari M. Kita masukkan aja, misalkan semuanya kita ubah dalam bentuk M. Misalkan P, berarti P kan berapa nih? P itu sama dengan 1/3. P itu sama dengan 3M ya. Oh, sorry. Ini salah ternyata. P itu seharusnya di sini adalah 3M. Nah, 3M di sini kemudian N-nya. N-nya itu kan sama dengan 3/2N. Berarti 3M ditambah 3/2M itu lebih besar dari M. 3M ditambah 3/2M. Benar ya? Karena 3M ditambah 3/2M otomatis hasilnya akan lebih besar daripada M saja. Di sini masih benar, cuman ini salah tadi masukannya. Oke. Kemudian yang E, 6M sama dengan 2N ditambah 2N. 2N tambah 2N adalah 4N. Kalau kita kalikan setengah masing-masing ruas, hasilnya ketemu 3M sama dengan 2N. Dan ini benar sama ini, pernyataannya udah kita dapatkan dari awal. Sehingga masih tetap jawabannya adalah yang B. Kalau seperti ini, kalau udah ketemu jawabannya, udah langsung aja gas. Gitu. Maksudnya nggak perlu dibuktikan yang lainnya, karena kita juga butuh waktu yang banyak gitu kan, buat mengerjakan pengetahuan kuantitatif ini. Kayak gitu. Ada pertanyaan? Aman, Kak. Oke. Next ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini, jika M adalah bilangan ganjil antara 9 dan 13, sedangkan 2N plus 1 itu sama dengan 5, maka M min 4N adalah berapa? Nah, bilangan ganjil antara 9 dan 13, hanya ada 1. Ini 11. Berarti otomatis ya udah ini dikasih 11 ya. Sedangkan 2N plus 1 sama dengan 5. Nah, berarti N-nya sama dengan ini pindah ruas, jadi 5 dikurangin 1 sama dengan 4, kemudian 4-nya dibagi dengan 2 ini. Sehingga N-nya sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maaf, Kak. Gimana, Kak? Oke. Kecepatan. Oh ya, sorry. Oke, jadi gini. Bilangan ganjil antara 9 dan 13 adalah 11, gitu ya. Sedangkan 2N plus 1, berarti otomatis kita udah ketemu ya, ada 11 di sana, sebagai nilai M. Nah, selanjutnya, kita akan punya 2N plus 1 sama dengan 5. Nah, maka si ini, 2N plus 1 sama dengan 5 ini, kita kan mau mencari nih nilai N saja. Atau misalkan kita cari 2N juga boleh, nggak apa-apa. Misalkan kita cari N di sini dulu, N itu sama dengan 5, ini pindah ruas dulu, yang ditambah 1 ini pindah ruas, jadi dikurangin 1. Berarti 5 dikurangin 1 adalah 4. 4 ya, berarti kita punya 2N sama dengan 4. Atau pakai gini, bentar. Iya, Kak. Iya, paham. Jadi 4 Oke. hasilnya 2. 4. Nah, 2N-nya sama dengan 4 kan? Maka N-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan di sini. M dikurangin 4N. M-nya tadi kan kita kan udah punya nih, M-nya 11. Ya udah, 11 dikurangin 4, N-nya 2. 4 dikali 2, berarti 11 dikurangin 8 sama dengan 3. Nah, terus milih jawaban yang benar yang mana? Ya udah di sini. Kita cari yang manakah yang menggambarkan angka 3 dari salah satu jawaban yang tersedia. Misalkan yang A ya. Yang A ini kan antara 2 sama 3. Lebih besar dari 2 tapi lebih kecil dari 3. Kan nggak mungkin ya. Soalnya kan
hasil kita kan 3, sedangkan kita mintanya itu di sini tuh lebih kecil dari 3, berarti yang lebih kecil dari 3 kita coret. Berarti kita ada pilihan C, D, sama E. Nah, yang C ini adalah 2 lebih kecil dari M-4N dan lebih kecil sama dengan 3. Otomatis 3 adalah termasuk. Sehingga karena 3 ini termasuk, otomatis jawabannya yang paling benar. Nah, kenapa nggak D ataupun E? Karena di sini meskipun yang angka 3, misalkan yang D ya, yang D ini kan dia kan angka 4 kan juga masih termasuk nih. Padahal angka 4 ini bukan jawaban yang benar. Jadi angka 4 yang D pilihan yang D ini yang terdapat angka 4 di sana adalah pilihan yang salah. Kita tidak bisa memilih dia gitu. Nah, kalau yang E gimana? Yang E juga sama. Di sini yang E ini dia kan ada angka 2. Angka 2-nya termasuk karena lebih kecil sama dengan 2. Oh, lebih besar sama dengan 2. Otomatis yang 2 kan juga termasuk. Padahal angka 2 bukanlah jawaban kita. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Kayak gitu. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Next ya. Nah, nomor 6. Jika A, B, dan C ini bilangan bulat positif kurang dari 15 yang habis dibagi 3, tetapi tidak habis dibagi 4, dengan A itu lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Maka nilai AB dikurangi C adalah berapa? Ini sama seperti soal nomor 1 tadi. Nah, bilangan bulat positif kurang dari 15 yang habis dibagi 3 itu kan ada 12, kemudian ada 9, ada 6, kemudian ada 3 itu sendiri. Nah, yang tidak habis dibagi 4 berapa saja? Tentu saja angka 12 kan tidak termasuk nih, berarti tinggal 3, 6, sama 9. Nah, dari 3, 6, sama 9 ini kita masukkan dengan menggunakan ini. A lebih kecil dari B dan lebih kecil dari C. Otomatis A-nya adalah 3, B-nya 6, dan C-nya adalah 9. Ya udah, tinggal kita masukin ke AB dikurangin C. Nah, AB dikurangin C adalah 3 dikali 6 dikurangin 9. Jawabannya adalah 9, gitu. Udah ada langsung jawabannya. Bisa dipahamin ya? Paham, Kak, paham. Oke, siap. Next ya. Nomor 7. Jika A, B, C itu perkalian dari A, B, dan C itu adalah 16. Dan A, B, dan C adalah bilangan bulat positif yang berbeda. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak tepat? Nah, kita inikan saja dulu. Perkalian 3 angka yang menghasilkan angka 16 itu berapa? Kan susah ya kalau perkalian 3 angka gitu ya. Jadi kita bisa pakai angka 1. Kan ini kan bilangan bulat positif yang berbeda nih. Ya udah berarti kita cari perkalian 2 angka dengan angka satunya adalah 1. Berarti ya udah biarin aja dulu 1 gitu ya. Berarti tinggal 2 angka. Nah, 2 angkanya berapa? Ya tentu saja cuman ada 8 sama 2. Jadi kemungkinannya adalah 1, 2, dan 8. Hanya itu satu-satu kemungkinannya. Nah, terus A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa? Nggak tahu. Ya udah berarti acak gitu ya. Berarti ngacak dari A-nya bisa 1, bisa 2, bisa 8. B-nya juga sama. Pokoknya hanya ada 3 angka ini untuk mengisi A, B, C-nya. Langsung kita masuk aja ke pilihannya. A ditambah B ditambah C adalah lebih kecil dari 16. Ya udah karena ini kan penjumlahan, jumlahin aja semuanya. Langsung, nggak peduli A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Langsung aja kita tambahin. Berarti 1 ditambah 2 tambah 8. Hasilnya adalah 11. Karena 11 itu lebih kecil dari 16, maka otomatis jawabannya adalah benar. Untuk yang A adalah benar. Nah, kemudian yang B. A, B, dan C ini adalah bertanda positif. Tentu saja, jawaban tentu saja langsung benar gitu ya. Karena di sini kan diketahui nih. A, B, dan C ini bilangan bulat positif yang berbeda. Di sini ada kata-kata bulat positif. Otomatis yang B tentu pasti bernilai benar. Gitu. Nah, yang C, A ditambah B ditambah C adalah 11. Tadi kan kita kan udah menjumlahkan, hasilnya jawabannya adalah 11. Otomatis yang C juga benar ketika A-nya benar. Gitu ya. Nah, kemudian yang D. Nah, yang D ini adalah A, B, dan C adalah bilangan genap. Nah, karena kita kan menggunakan angka 1 nih. Di awal kan salah satu A, B, atau C-nya itu kan 1. Karena 1 itu adalah bilangan ganjil, otomatis yang D jawabannya adalah salah. Sehingga dia bernilai salah. Jadi jawabannya tepat untuk nomor 7 adalah yang D. Nah, kalau mau ngebuktiin untuk yang E gimana? Ya udah, misal kita AB dikurangi C. Misal kita pakai urut ini A, ini B, ini C gitu ya. Berarti kan ada
1 kali 2 dikurangi 8. Berarti ini kan nilainya kan minus ya. Otomatis karena lebih kecil dari 16, berarti jawabannya adalah benar. Nah, kalau tadi kan kita kan mengacaknya kan satunya sebagai A ya. Ya udah kita coba aja kalau misalkan yang angka terbesarnya si 8 ini sebagai A. Jadi yang paling besar itu dikalikan gitu ya. Berarti kan ada 8 dikali 2, ada 16 ya. 16 dikurangin 1 adalah 15. 15 masih tetap di bawah 16, sehingga jawabannya masih tetap benar. Sehingga jawabannya yang paling tepat untuk nomor 7 adalah untuk pilihan yang D. Kayak gitu. Bisa dipahamin? Paham, Kak. Siap. Yang lain? Aman, Kak. Oke. Aman. Kak. Siap. Next ya, nomor 8. Nomor 8 ini ada 3, 6, 4, 2, 4, 2, 1. Nih. Misalkan kita pakai nih, dari 3 ke 6. Kalau dari 3 ke 6, ternyata kita punya jarak. Jaraknya adalah bisa 3 ditambah 3 atau 3 dikali 2. Tulis saja dulu, gitu ya. Kemudian sama seperti sebelumnya ya. Kemudian nomor 6 sama 4. Jaraknya adalah dikurangin 2. Selanjutnya ada 4 sama 2. 4 sama 2 ini bisa dikurangin 2 atau dibagi 2. Kemudian ada 2 ke 4. Nah, 2 ke 4 ini adalah bisa ditambah 2 atau dikalikan dengan 2. Nah, kalau kita lihat sebelumnya udah ada juga plus 3 atau dikali 2. Otomatis karena ini kita punya sama-sama kali 2 gitu ya. Kali 2, sini juga ada kali 2. Berarti kita mendapatkan pola. Pola untuk bilangan lompatan pertamanya adalah dikalikan dengan 2. Nah, kemudian adalah 4 sama 2. Nah, 4 sama 2 ini kita bisa pilih antara dibagi 2 atau dikurangin 2. Nah, karena sebelumnya itu kan ada ini nih, juga ada nih, yang sebelumnya kan 6 ke 4-nya. Karena dia itu dikurangin 2, otomatis yang pola kedua ini adalah juga dikurangin 2 saja. Karena mempunyai identitas yang sama gitu ya. Nah, selanjutnya adalah 2 ke 1. 2 ke 1 ini bisa antara dibagi 2 atau dikurangin 1. Karena ini tadi kan sudah mendapatkan pola 1 dan pola 2, otomatis yang ketiga tentu saja adalah dibagi 2 karena sama-sama ada pembagiannya juga gitu ya. Nah, sehingga angka setelah 1 berapa? Ya balik lagi ke pola pertama, yakni pola pertamanya adalah dikalikan dengan 2, sehingga 1 kali 2 hasilnya adalah 2, kayak gitu. Bisa dipahamin? Paham, Kak. Oke, saya next. Nah, selanjutnya ada 1, 2, 6, 12, 19, 32, dan juga 36. Nah, si 1 ke 2 itu bisa dikali 2 atau ditambah dengan 1. Kemudian 2 ke 6 itu bisa dikali 3 atau ditambah dengan 4. 6 ke 12-nya adalah dikalikan dengan 2. Nah, ini kita simpan dulu. Bisa saja polanya kayak sebelumnya gitu ya. Maksudnya tuh setiap ada 3 pola gitu. Nah, kemudian kita ada 12 ke 16. Nah, 12 ke 16 ini jaraknya adalah ditambah dengan 4, karena satu-satunya cara ya. Kemudian 16 ke 32 ini adalah dikalikan dengan 2. Nah, dari sini kita bisa tahu berarti, oh ini tadi kan ada kali 2, kemudian ada ditambah 4. Sebelumnya juga ada kali 2, kemudian ada ditambah 4 atau kali 3 juga. Berarti otomatis pola pertamanya adalah dikalikan dengan 2, dan pola keduanya adalah ditambahkan dengan 4. Nah, karena 32 sama 36 ini habis ditambah 4, berarti habis itu adalah dikalikan dengan 2. Berarti jawabannya adalah 36 dikali 2, sama dengan 72. Kayak gitu. Bisa dipahamin? Ya, Kak. Bisa. Oke. Next ya. Nah, nomor 10. Nomor 10 ini ada 15, 13, 25, 26, 24, 25, sama 48. Nah, kita coba dulu kalau misalkan pakai satu lompatan gitu ya. Langsung lompat gitu. Nah, kalau dari 15 ke 13, itu kan kita punya min 2. 13 ke 25 ditambah 13. 25 ke 26 ditambah 1. 26 ke 24 dikurangi 2. Nah, baru sampai sini aja, itu udah
acak, padahal kita sudah menggunakan setengah bilangannya. Berarti otomatis satu lompatan tidak bisa digunakan. Berarti gimana? Ya udah, pakai lompatan 2 aja. Ngelompatin satu angka maksudnya. Berarti 13 ini kita lewatin. Berarti langsung 15 ke 25. Berarti 15 ke 25 adalah ditambah 10. Nah, 25 ke 24 loncat satu lagi ini ternyata adalah -1 jaraknya. Kemudian 24 ke 48 jaraknya plus 24 atau dikali 2. Nggak ada pola gitu, nggak bisa dibuat pola kalau kayak gini. Berarti 2 lompatan juga salah, nggak mungkin dong gitu. Berarti kita bisa pakai nih, ya udah pakai lompatan ketiga aja gitu. Berarti habis 15 ini langsung ke 26. Berarti 15 ke 26 gini ya. Seret nih. Kita ketemu 11. Nah, 26 ke 48 loncat ini ya, 26 ke 48 ternyata ditambah 22. Nah, kita cek yang satunya. Kalau 13 ke 24 gimana? Ternyata 13 ke 24 sama. Dia adalah loncat sebesar 11 atau ditambah 11. Nah, kalau 24 ke ini berarti harusnya juga ditambah 22 dong gitu ya. Berarti bisa saja kita gunakan karena sudah sama plus 11 gitu ya, sama plus karena sama plus 11-nya tadi berarti kita sudah dapat pola. Berarti habis 11 ada ini ditambah 22. Otomatis 24 ditambah 22 adalah 46. Kayak gitu. Oke, bisa dipahamin? Kalau mau pakai kali 2 juga bisa sebenarnya. Misalkan dari sini kan, ini kan 11 kali 2 gitu ya. Berarti kan tambah 22. Berarti ini juga 11 kali 2 tambah 22 juga. Ya itu sebenarnya sama aja sih. Gitu. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke. Soal kayak gini lumayan kuras waktu ya, Kak? Iya, benar. Tinggal apa namanya? Nyari-nyari polanya. Kalau misalkan yang satu nggak nemu polanya ya udah langsung aja ganti lompatan kedua gitu. Biasanya kan kita kan terlalu bingung, terlalu lama buat mikirin polanya gitu ya. Kalau tulis kayak gini, misalnya kamu tulis di atasnya gini, dikurangin 2, terus tambah 13, tambah 1, min 2. Pola apaan ini? Nggak nyambung kan? Ya udah, kamu lewatin aja. Berarti bukan lompatan yang pertama. Bisa kamu langsung pakai lompatan kedua, pakai 2 lompatan. Kalau 15 ke 25 gimana? 25 ke 24 gimana? Gitu. Ternyata sama ya, ternyata nggak membentuk pola sama sekali gitu. Akhirnya ya udah, berarti 2 lompatan juga salah. Pakai lompatan ketiga kan. Kan kalau kayak gini kan maksimal lompatan 3 gitu ya. Atau habis 2 lompatan kamu giniin lagi juga boleh, tapi seperti kalau menurutku seperti itu terlalu panjang. Mending langsung aja ke 3 lompatan sebelum masuk ke 2 lompatan terus di bawahnya dikasih lagi gitu. Oke, Kak. Soal ini sering keluar ya, Kak? Soal ini kayak gini sering keluar. Iya. Biasanya ada 4 atau berapa gitu. Kalau soal yang kayak ini, Kak, biasanya sering keluar kayak A, B, C, D itu apa maksudnya gitu, Kak? Yang huruf-huruf sering keluar, kode apa katanya? Ini dah. Ini bukan angka tapi alfabet gitu ya atau gimana? Dia huruf kayak X, Y, Z gitu kan, Kak. Tapi katanya kodenya apa maksudnya gitu. Oh, Entah I apa namanya. see. Itu mah soal panda ya, Kak? Apa soal apa? Soal panda, bahasa panda. Bahasa panda, Kak, maksudnya, Kak. Oh, ada. Pada gitu maksudnya tadi. Jadi I gimana? see. Kalau misalkan kayak gitu bisa ini sih. Kalau Biasanya kamu aku dihubungin sama huruf-huruf juga sih, Kak. Memang kayak angka gitu. Dihitung aja misalnya kalau misalnya X itu pasangannya apa gitu. Kayak dihitung gitu juga, Kak. Memang pakai rumus matematika juga sih. ya sebenarnya kalau kamu sangat menghafal letak alfabet, kamu bisa langsung
langsung cari polanya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kamu nggak terlalu hafal sama letaknya alfabet, kamu bisa ganti dulu alfabetisnya sama angka gitu, biar nggak bingung. Udah lupa, Kak. Aduh, jangan lupa dong, mau berapa hamin berapa nih? Gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dapat alfabetis ya udah sama saja. Sebenarnya sama kayak angka, cuman dia dalam bentuk alfabetis. Jadi bisa kamu ganti jadi angka gitu untuk penyelesaiannya. Oke. Bisa saya next? Lanjut, Kak. Oke. Nah, kemudian ini ada 30, 40, 20, dan bla bla bla. Nah, kalau kita gunain satu lompatan, otomatis 30 ke 40 jaraknya adalah plus 10. 40 ke 20 adalah min 20 atau dibagi 2. Nah, 20 ke 40 adalah ditambah 20 atau dikali 2. Nah, ini 40 ke 20 lagi adalah dikurangin 20 atau dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya adalah 20 ke 50. Nah, 20 ke 50 ini adalah ditambah 30. Nah, otomatis 50 ke 25. Nah ini kita dapat 50 ke 25 adalah dibagi 2. Sehingga setelah 25 ini berapa? Kan ini kan kita dapat nih. Pola yang pertama itu adalah ditambah dengan 10N. Nah, habis dibagi 10N itu adalah ditambah 10N itu adalah dibagi dengan 2. Misalnya nih, ini kan ditambah 10. Nah, 40 ke 20 dibagi 2. Nah, habis dibagi 2, ini ditambah 20. Atau 10 kali 2. Muncul 10-nya udah 2 kali, jadi 10 kali 2. Nah, selanjutnya adalah 40 ke 20. Ini dibagi dengan 2 lagi. Habis dibagi dengan 2 ini, berarti kan dia kan ditambah 30, karena muncul 10 yang ke-3. Jadi N-nya adalah 3. Nah, karena udah ke-3, otomatis karena ini udah dibagi 2, otomatis dia selanjutnya adalah ditambah dengan 40. Sehingga 25 ditambah 10 kali, ditambah 40 adalah 65. Kayak gitu. Bisa dipahamin? Paham, Kak. Oke, Paham, Kak. yang lain? Oke, siap. Next ya. Nah, selanjutnya adalah nomor 12. Nomor 12 ini juga masih sama. Pola angka ya. Ada 36, kemudian 36, kemudian ada 18, 15, 60, 12, sama 6. Sama bla bla bla. Nah, misalkan 36 ke 36 ini adalah bisa saja ditambah dengan 0 atau dikalikan dengan 1. Nah, selanjutnya ini adalah 36 sama 18. Nah, kalau 36 ke 18 ini, dia jaraknya adalah dibagi dengan 2. Nah, 18 ke 15 adalah dikurangin dengan 3. Kalau 15 ke 60 berapa? Dikali 4. Kalau ini kita lihat dari sampai sini doang ya, sampai 60 sini doang ya, kita udah bisa menemukan polanya. Dikali 1, dibagi 2, dikurangin 3, dikali 4, dibagi 5, berarti dikurangin 6. Pokoknya habis dikali, dibagi, dikurangin, dikali, dibagi, dikurangin. Nah, ini kan habis dikurangin ya, berarti adalah habis ini adalah dikali. Kali berapa? Karena ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti adalah 7. Berarti 6 kali 7 adalah 42. Jadi hasilnya adalah 42. 42 adalah bilangan yang hilang. Kayak gitu. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Oke. Oke. Saya next. Nah, nomor 13. Nah, nomor 13 ini ada suatu tabel yang memberitahukan bahwasanya beberapa jenis barang dengan omsetnya dan juga keuntungannya. Nah, jika promosi ini berhasil meningkatkan omset penjualan, omset itu pendapatan penjualan gitu ya, 2 kali lipat untuk kursi tamu dan tempat tidur, berapa besar total keuntungan yang diperoleh toko mebel tersebut. Nah, kalau keuntungan, otomatis ini kan diketahui dalam bentuk persentase ya. Otomatis, keuntungannya adalah sebesar 25% kali 20 juta. Berarti keuntungannya adalah untuk yang meja makan sebesar 5 juta. 25%-nya dari 20 juta gitu ya. Nah, kalau ini kan diketahui nih, promosinya itu ternyata berhasil meningkatkan omset penjualannya 2 kali lipat. Karena yang meningkatkan hanya pendapatan penjualannya saja atau omsetnya saja. Otomatis keuntungannya juga masih sama untuk kursi tamu dan juga untuk tempat tidur. Sehingga di sini untuk
kurs untuk omset kurs yang baru adalah 20 juta kan. Jadi keuntungannya adalah 40% dikali 20 juta, yakni 8 juta, kayak gitu. Nah, kalau omsetnya tempat tidur berapa? Omset tempat tidur juga sama kayak yang punyanya kursi tadi. Yakni kan awalnya kan 5 juta nih omsetnya, berarti kali 2 berarti 10 juta kan. Nah, kalau dari 10 juta ini keuntungan yang didapatkan, keuntungan bersihnya itu adalah 20% dikali 10 juta. Dapatnya adalah 2 juta. Nah, kalau keuntungan yang diperoleh toko mebel tersebut berapa? Ya udah, jumlahin aja semua keuntungan yang didapatkan. Misalnya kalau meja makan nanti kan dapat 5 juta. Kalau kursi tamunya dapat 8 juta. Terus tempat tidurnya dapat 2 juta. Terus lemari pakaiannya dapat 5 juta. Terus meja kantornya dapat 4 juta. Nah, dari seluruh keuntungan ini kita total berarti 8 tambah 2 tambah 5 tambah 5 tambah 4 hasilnya adalah 24 juta. Sehingga total keuntungan mebel tersebut adalah 24 juta. Kayak gitu. Bisa dipahami? Gimana teman-teman, bisa dipahami? Jadi berarti yang dikali itu yang mana? Yang omsetnya ya Kak, bukan keuntungannya? Apa gimana? Omsetnya, karena kan di sini kan diketahui nih, omset penjualannya itu meningkat 2 kali lipat, gitu. Jadi pendapatannya dia itu 2 kali lipat. Misalnya mungkin karena itu kan karena promosi ya. Karena promosi berarti ada pembeli baru sehingga omsetnya meningkat 2 kali lipat. Penjualan pendapatannya itu 2 kali lipat dari pendapatan awal kayak gitu. Sehingga keuntungan itu kan masih tetap gitu ya, nggak bisa berubah gitu ya, kecuali kalau nanti lain-lainnya berubah gitu. Sehingga keuntungannya masih tetap ya, kalau 25% ya udah tetap 25% gitu. Atau kalau kamu bingung, kamu juga bisa giniin. Misalnya awal gini ya, kalau misalkan langsung awal ini kan 40% dari 10 juta itu kan ada 4 juta. Nah, keuntungan untuk omset penjualan yang ini 10 juta ini ternyata ada 4 juta. Kalau 2 kali lipatnya berapa? Berarti 8 juta kayak gitu. Nah Sama ya, saja. kalau kayak gitu nyucun Kak. Oh ya. Oke, Kak, paham Kak, paham. Oke, siap. Sama saja sih sebenarnya itu ya. Ada pertanyaan lain? Kak, berarti Gimana? Suaranya putus-putus. yang dikalikan 2 berarti cuma ikut yang kursi tamu sama tempat aja, yang lainnya enggak? Iya, benar. Hanya kursi tamu dan tempat tidur. Karena kan di sini kan diketahui nih, 2 kali lipatnya itu untuk kursi tamu dan tempat tidur saja, bukan untuk semuanya. Jadi yang dikali 2 ya hanya si kursi tamu sama si tempat tidur. Kayak gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, Bisa ada Kak, pertanyaan kasih. lain? Kak, cara ngitung persennya biar cepet gimana Kak? Ini, persentase itu kan per 100 ya. Berarti misalin kalau meja makan, berarti kan 25 dikali 2. Nolnya kamu simpenin dulu. Ntar dulu aja ini nolnya gitu ya. Kalau di sini ada nol juga ntar simpan aja dulu. Angka 1 sampai 9-nya dulu yang dikalikan. Berarti 25 kali 2. 25 kali 2 itu kan dapatnya 50. Tadi kan per 100 gitu ya. Berarti kan ada 2 nol di bawah. Sedangkan yang atas tadi kan kita kan ketemu hitungnya adalah 50. Ini kan udah dikurangin 1 nih. Ini kan dicoret seret gitu ya. Berarti tinggal 1 angka 0 di bawah. Otomatis 50. Kan 50 itu mengandung 1 angka 0 kan. 1 angka 0 ini kita coret sekalian. Jadi tinggal 5 doang. Jadi jawabannya tinggal 5. Cara cepatnya gitu. Misalin gini. Kalau kursi tamu gini. Kursi tamu ini kan 40% dari 10 gitu misalnya ya. Berarti ini kan per 100, persennya kan per 100. Berarti ini kan per 100 itu kan berarti per 10-nya ada 2. Nolnya ada 2. Nah, kalau di sini ini kan ada 2 angka 0 ya, si 10-nya si 10 sama si 40. Kita coret. Berarti impas. Ada 2 angka 0 yang kita coret di atas. Berarti si 100% nggak ada, udah hilang. Berarti tinggal berapa hasilnya? Ya udah berarti 1 sama 4. 1 kali 4 adalah 4. Hal ini juga sama. Misalin 5 sama 20. Berarti 20 kan kita coret nih. Berarti tinggal ada 1 angka 0 yang harus kita coret gitu ya. Berarti 5 kali 20 kan 10.
berarti 10. Nolnya kita coret, berarti tinggal 1. Ini juga sama. Nolnya kita coret, berarti tinggal 1 kali 5, 5. Ini juga nolnya kita coret, berarti 2 kali 2 adalah 4. Kayak gitu. Paham nggak? Paham Kak, paham. Kalau misalnya yang itu Kak, pecahan. Ya, pecahan. Kalau pecahan gimana Kak cara cepatnya Kak? Pecahan ya itu sama aja. Tadi kan kita kan punyanya kan 100 per 100 gitu ya. Berarti misalkan ini 25 per 100 itu berapa? 1 per 4 gitu ya. Berarti kan seperempat sama seperempatnya 20 gitu ya. Ya udah 20 kamu bagi sama 4, berarti berapa? Dapatnya kan 5. Berarti 4 ini juga udah hilang. Kita coret seret gitu. Berarti sini tinggal 5. Misalin 40%. Ini kan berapa nih? 2 per 50 ya? Oh, 2 per 5 ya? Nah, sama aja. Misalkan kalau 2 per 5 di sini, 2 per 5 dikali 10. 10 sama 5-nya kita, 10 ini kamu bagi sama 5. Berarti kan ada 2 kan? 10-nya udah jadi 2, 5-nya udah hilang. Berarti 2 dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 4. Ini juga sama. Ini kan 1/5. Berarti 5 dikali 1/5. Ya udah kita coret, berarti tinggal 1. Kayak gitu sih. Pakai coret-mencoret gitu. Paham nggak? Jujur ya Kak, enggak. Enggak. Yang pecahan enggak paham. Bentar. Kayak gini. Sebentar ya. Oh iya, sorry. Ini aja. Bentar ya. Misalin di sini kita punya ini ya. 4 per 3 dikali 15 gitu ya. 4 per 3, keuntungannya 4 per 3, terus omsetnya 15 juta misalkan. Terus di sini kita punya berapa nih? 1/6 sama misalin berapa nih? 30 gitu ya. Terus kita punya lagi, terus di sini misalkan 5 gitu ya. 5 per 4. Ini adalah 100 misalnya. Jadi gini, misalin yang 5 per 4 sama 100 dulu ya. Nah, ini si 100 kamu bagi sama 4. 100 dibagi 4, ini sisa 1, ini dapat 25. Nah, jawabannya berarti berapa? Berarti tinggal 25 dikalikan dengan 5. Berapa? 125. Kayak gitu. Nah, kalau ini gimana? Sama 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Ini kita coret. Berarti 4 kali 5 adalah 20. Kak, maksudku kalau dikali dengan 15%, 30%, 100% gitu-gitu Kak. Oh gitu, oke, bentar. Berarti misalin omsetnya 20 per 4 juta gitu ya. Dikali 25% gitu ya. Iya Kak. Gini ya. Sama saja, sama kayak ini. Misalkan si 100 ini, misalin si 100 ini kamu bagi sama, atau misalin si 100 ini kita biarkan dulu gitu ya, nggak apa-apa. Berarti misalkan kita pakai yang ini, 20 sama 4. 20 dibagi 4, berarti sisa 5. Berarti 25 dikali 5 adalah 125. Nah, ini kan per 100, berarti kan ada 2 nol kan? 2 nolnya kita ganti jadi koma. Berarti 1, 2, koma. Ada 2 kan? 2, 1, 2. Berarti hasilnya adalah 1,25. Misalkan lagi 40%. 40% dari dikali berapa ya? Misal 5 per 16 gitu ya. Nah, 40. Ini kan bingung ya, dibagi berapa ya? 16 kan nggak bisa. Misalin, tak bagi, ini kan ada 40 nih. 40-nya dibagi 4, jadi 10.
Ini kita bagi 4, sisa 4. Bisa dibagi lagi nggak? Bisa. 4 sama 10 dibagi dengan 2, sisa 5. Ini sisa 2. Berarti 5 kali 5 adalah 25. 25 dibagi 2 adalah 12,5. 12,5 per 100. 100-nya tetap, ini kan kayak tadi. Berarti ada 2 komanya. Ini kan tadi kan di sini kan. Ini kan sudah punya koma. Berarti komanya pindah maju ke depan sebesar 2 angka. Berarti menjadi 0,125. 12 gitu. Jadi di sini ada koma yang baru. Oke, Kak, paham banget. Makasih, Kak. Oh, oke, siap. Ada pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada ya. Bentar. Ini kalau ngapus semuanya ya apa ya? Oh, mungkin di next saja. Oke, nomor 14. Semakin besar perbedaan harga termahal dan termurah antar merek pada barang yang sama memperlihatkan perbedaan kualitas barang antar merek. Maka manakah yang memiliki perbedaan kualitas paling besar? Berarti kalau ada soal yang seperti ini, sebenarnya itu menggunakan rata-rata. Jadi misalin, kalau misalin kita pakai angka yang ini kan 3 angka nih, otomatis ada satu angka di tengah gitu ya. Nah, satu angka di tengah itu berarti antara yang paling mahal atau yang paling murah gitu kan. Berarti misalin kalau yang ini kita pakai 55.000. Terus yang satunya kita pakai 50.000. Yang ini kita pakai berapa nih? 96.000. Yang ini kita pakai 70.000 ya. Terus yang ini kita pakai berapa nih? 72.000. Nah, di sini kan kita dapat ini ya selisih. Kalau kertas AVS, selisih dari sini ke sininya 5.000. Selisih ke sini sama ke sininya 5.000 juga. Otomatis rata-ratanya sama 5.000 gitu ya. Nah, kalau bolpen hitam dia 40 ke 50.000 jaraknya 10.000. Kalau 60.000 ke 50.000 jaraknya juga 10.000. Nah, kalau pensil berapa? Kalau pensil jarak dari 115.000 ke 96.000 itu hasilnya adalah 19.000. Sedangkan kalau dari 74.500 ke 96.000 jaraknya adalah 21.500. Kalau buku gimana? Kalau buku dari 64 ke 70 dapatnya 4.000 dan dari dapatnya 6.000. Kalau 74.000 ke 70.000 dapatnya 4.000. Yang ini juga sama yang lem. Yang lem dari 80 ke 72 dapatnya 8.000. Nah, kalau dari 65.000 ke 72.000 dapatnya adalah 7.000. Berarti yang paling memiliki perbedaan yang paling besar otomatis sebelum kita menambahkan dan mendapatkan apa namanya rata-ratanya kan udah ketahuan nih yang punyanya pensil paling besar angkanya, otomatis jawaban yang paling benar adalah si punya pensil warna gitu. Kak, maaf tadi kakak garis-garisin itu kenapa ya kak? Ini kan kita kan ada tiga merek dengan 3 perbedaan harga. Nah, kalau kita kan pengennya di sini pertanyaannya itu mana sih barang yang memiliki perbedaan kualitas paling besar, gitu ya. Nah, perbedaan kualitas ini terlihat dari perbedaan harganya. Karena kualitas yang paling baik, harganya di sini paling mahal, misalkan. Kalau kualitas yang paling buruk, paling minim, harganya itu juga ikut minim, gitu kan, misal. Berarti otomatis di tengah-tengah di antara harga yang paling mahal dan paling murah, itu kan ada harga tengah-tengah ya. Nah, otomatis harga tengah-tengah ini kita jadikan sebagai acuan, sebagai patokan. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita pakai 55.000. 55.000 itu kan bukan paling murah, bukan paling mahal. 50.000 bukan paling murah, bukan paling mahal. 96.000 juga sama. 70.000 dan 72.000 juga sama. Gitu. Oh, nilai patokannya kak. Gitu. Paham? Gitu ya. Kasih Bisa kak. dipahamin. Siap sama-sama. Ada pertanyaan lain?
Gak ada ya, bisa dipahamin ya. Saya next. Ini bisa. Sorry. Ini ada ininya ya. Oke, nomor 15. Ini ada kemudian beasiswa gitu ya. Beasiswa ini akan diberikan pada siswa yang memiliki rata-rata nilai tertinggi. Siapa sih yang akan mendapatkan beasiswanya gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada urutan nilai, misalkan ada rata-rata yang sama, dia itu akan yang terpilih mendapatkan beasiswa itu dari urutan nilainya. Misalkan dari urutan nilai ketiga itu yang paling tinggi siapa, berarti dia yang paling mendapatkan beasiswa. Nah, kalau dia 3 itu tetap sama, berarti yang kedua, nilai keduanya paling besar yang mana, kayak gitu, dan seterusnya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, karena ini kan sama-sama ada 3 angka gitu ya, maksudnya 3 nilai. Ada sama-sama 3 nilai, maka kita bisa menghilangkan angka yang sama saja. Karena biar mempercepat perhitungan gitu ya. Jadi misalnya kita kan ada, ini kan ada 80 seret, ini ada 80. Kita coret semuanya. Jadi hilang kayak gini. Berarti tinggal ada 2 angka. Jadi misalin 7 tambah 70, 140, 75 tambah 75, 150, dan seterusnya. Berarti kalau dari sini kan kita kan udah tahu nih, siapa sih yang paling mendapatkan nilai paling besar. Otomatis ya punyanya si ini kan, si 175 ini kan, si siswa C kan. Otomatis jawabannya adalah siswa C. Terus siswa kedua yang mendapatkan beasiswa siapa? Berarti siswa kedua adalah antara si D atau si E, karena sama-sama 160. Nah, kita tahu bahwasanya kalau dia itu nilainya sama, kita bisa gunain urutan nilai yang ketiga, yang paling besar yang untuk nilai ketiga siapa? Berarti dia yang dapat. Ternyata nilai ketiga ini antara D sama E yang paling besar adalah si D. Dapatnya 85. Otomatis yang dapat beasiswa adalah C dan D, kayak gitu. Bisa dipahami? Oke. Oke, bisa saya next ya. Nomor 16. Mana sih motor yang paling boros gitu ya. Nah, kalau ini berarti sama, kita cari rata-ratanya. Berarti misalkan, ini kan bensin dalam tangki liternya kan awalnya kan 3 liter. Ternyata setelah menempuh jarak 90 km, dia itu sisa 1 liter. Akibatnya, yang dihabiskan itu berarti kan 2/90 gitu ya sebenarnya, tapi kan kita bisa pakai yang 90/2. Pakai 90/2, misalkan 90/2 itu dapatnya adalah 45. Kemudian yang Yamaha 150 dibagi 4 ya, 5 dikurangi 1 adalah 4. Kemudian ada 99 sama itu. Nah, semuanya kita kan udah tak tulis di sini nih, di tabel nih. Ternyata mendapatkan seperti ini. Ternyata yang paling boros adalah si 84, si punyanya Vespa, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Ulangi sekali lagi, Kak. Yang gini ya? Ya, ulangi. Oke. Jadi gini. Ini kan kita kan mencari nih, motor mana sih yang paling boros. Berarti kan kita kan bisa guna ini. Jarak yang ditempuh misalkan ini kan 90 km kalau Honda ya. 90 km. Kemudian bensin dalam tangkinya itu awalnya 3 liter. Ternyata setelah 90 km itu dia bensin di tangkinya itu adalah tersisa 1 liter. Otomatis dia telah menghabiskan 2 liter. Jadi sekilometernya, sekilonya, jadi 1 liternya itu dia bisa kan ini kan kasih ini 90 dibagi 2. Otomatis 1 liternya itu dia
Oh ya, bukan Vespa jadi jawabannya. Berarti 1 liternya dia itu bisa digunain buat 45 kilometer. Kayak gitu. Berarti seharusnya yang paling boros adalah yang punyanya Yamaha. Karena kenapa? Ini berarti salah ya. Sorry. Iya. Jadi dia itu untuk pertanyaan seperti ini itu kita bisa pakai, kamu bisa pakai misalnya 3 dikurangin 1, berarti kan dia menghabiskan 2 liter gitu ya. Kamu bisa gunain 2 dibagi 90. Berarti kalau 2 dibagi 90 dapatnya kan 0,02 gitu ya. 0,022. Nah, kalau 0,022 itu kan pembagiannya kan terlalu susah nih, misalkan 2 dibagi 90, terus nanti ada 4 dibagi 150. Nah, kita juga bisa gunain dengan cara apa? Dengan cara setiap 1 liternya dia itu bisa menempuh jarak berapa kilometer, kayak gitu. Dengan cara apa ya? Dibalik pembagiannya dengan 90 dibagi habisnya berapa liter. Berarti yang awal ini kan 2 liter ya habisnya, berarti 90 dibagi 2, berarti 45. Artinya 45 di sini adalah 1 liter bensin itu bisa untuk 45 kilometer. Berarti yang paling boros yang mana? Tentu saja yang ini, yang Yamaha. Karena dia 1 liternya itu bisa untuk 37,5 km saja. Padahal yang lainnya kan bisa di atasnya dia. Itu sehingga jawabannya adalah seharusnya yang Yamaha. Bisa dipahamin? Iya Kak, baru mudeng. Oh, oke. Yang lain masih bingung? Paham kok. Oke, siap. Tak next ya. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah tabel di mana jumlah olahragawan yang mendapatkan medali nih. Nah, di sini kalau dia dapat medali itu dia dapat bonus. Kalau misalkan kalau emas itu 2 juta, peraknya 1,5 juta, terus perunggunya 1 juta. Nah, di ini juga keterangan jika setiap pelatih dalam setiap cabang olahraga juga diberikan bonus 3 juta. Berapa sih total bonus yang harus disiapkan? Jadi, total bonus untuk pelatih dan juga untuk olahragawan itu berapa sih? Berarti ya udah kita hitung aja. Kalau emas berarti berapa juta? 8 tambah 6 tambah 7 tambah 6. Berarti ada 27 kali 2, yakni 54 juta. Kalau perak berapa? 7 tambah 5 tambah 8 tambah 8. Berarti 28 dikali bonusnya 1,5 juta dikali 1,5. Hasilnya adalah 42 juta. Nah, kalau perunggunya berapa? 9 tambah 4 tambah 9 tambah 7. Kemudian dikali 1 juta, dapatnya adalah 29 juta. Nah, karena ini kan ada 4 cabang nih, ada cabang pencak silat, ada cabang renang, karate, bulu tangkis. Berarti kan ini kan diketahui nih, setiap pelatih dalam setiap cabang olahraga. Berarti setiap cabang olahraga itu ternyata hanya ada 1 pelatih. Sehingga karena ada 4 cabang olahraga, berarti ada 4 pelatih. Berarti 4 dikali 3 juta ini adalah 12 juta. Nah, total bonus yang harus disiapkan berapa? Ya si 54 tambah 42 tambah 29 ditambah 12. Totalnya adalah 137 juta. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa. Oke, kita next ya. Nah, nomor 18. Jika jumlah penghitungan target kinerja itu didasarkan pada nilai hasil pembobotan 5 aspek, fakultas mana sih yang mendapatkan target kinerja terbaik? Ini sebenarnya sama kayak yang sebelumnya ya. Yang nomor berapa tadi? Nomor nomor 13. Nah, tadi kan pakai persentase itu kan. Nah, ini juga sama. Berarti kalau isip gitu ya, berarti isip ini 3 kali 4. Nol, ini kan ada nolnya ya, kita hapus aja nolnya seret. Ini juga yang ada nolnya seret. Gitu. Yang 15 jadi 1,5 gitu ya. Biar lebih mudah. Berarti 55 jadi berapa? 5,5. Nah, berarti
Oh, berarti ini salah nulis ya. Nah, di sini si 12 berarti kan 4 kali 3 kan 12. Kemudian 5 dikalikan dengan 3, 15. 6 kali 3, 18. 5 kali 3, 15. Dan 6 kali 3 adalah 18. Kayak gitu. Ini di masing-masing setiap jurusan, setiap fakultas, ini di total nilainya. Nah, ini 20 kan nggak ada persentasenya ya. Karena bobot nilai itu kan harus 100%. Kalau di total bobot nilai itu harus 100%. Otomatis si 20 ini adalah tipe. Jadi dia itu satu ada persentasenya juga harusnya. Gini. Karena kalau di total kan sama ya. Ini 50, kemudian 10 tambah 20 tambah 20 ada 50 juga. Jadinya 100%. Jadi ini adalah harusnya ada persentasenya. Jadi tetap sama kayak tadi. Nah, ini si yang udah kita dapetin tadi, itu di total, akhirnya kita mendapatkan angka kan, 35, 34, 35, 37, 39. Nah, yang mendapatkan target kinerja terbaik yang mana? Tentu saja yang psikologi dengan jumlah totalnya adalah 39. Kayak gitu. Bisa dipahamin? Bisa dipahami nggak? Oke ya. Oke, saya next ya. Gimana, Olivia? Oke, saya next ya. Nah, untuk nomor 19. Nah, siswa yang mempunyai total durasi latihan terlama dalam 3 latihan adalah, dalam 3 kali latihan adalah, karena ini jam-jam gini ya, kita bisa langsung jumlahkan. Misalkan si Uut, berarti ini kan 2 jam. Ini ada 1 jam, ini ada 2 jam di total. Ternyata hasilnya adalah 5 jam. Kalau si Olsa berapa? Ternyata sama. Ini ada 1, ini ada 2,5, kemudian ini ada 1,5. Jadi totalnya adalah 5. Kemudian yang R-nya juga sama. Nah, kalau di total semuanya yang kayak tadi gitu, kita kan juga bisa mendapatkan nih, yang total durasinya paling lama, tentu saja yang punya si Ambar, si 6 ini. Benar ya? Karena 10 ke 13 jaraknya 3 jam, ini adalah 1,5 jam, dan ini adalah 1,5 jam. Kayak gitu. Oke, sebentar ya. Saya ambil cari-cari dulu sebentar. Oke ya. Jadi untuk jawaban siswa yang total durasi latihannya paling lama adalah si Ambar. Gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Oke. Kak. Siap. Nomor terakhir ya. Nomor 20. Keluarga Sofyan ini bermaksud mencari rumah tanpa tingkat untuk tempat tinggal dengan taman seluas lebih dari 300 meter kuadrat. Nah, ini jika harga tanah per meter persegi adalah ini, dan keluarga Sofyan itu hanya memiliki 750 juta, rumah manakah yang paling cocok? Gitu ya. Sebenarnya kita bisa lihat langsung sih dari sini. Misalnya ini kan dia kan mencari rumah dengan tamannya itu lebih luas dari 300 meter kuadrat nih. Kita cari. Misalkan luas tanahnya 800, terus luas bangunnya 400. Ini bisa saja ya, bisa saja kita kenaiin. Nah, 700 sama 300, ini juga 400. Terus 900 sama 650. Misalkan 900 sama 650 itu kan jaraknya kan 250 ya. Berarti bukan. Terus yang D5, 850 sama 700. Ini mungkin nggak mungkin kan? Kan dia kan 150 meter persegi kan buat tamannya. Sehingga yang mungkin hanya tinggal si Anggrek sama Valentin. Berarti yang mana? Nah, kita lihat lagi nih. Ternyata harga tanah per meter persegi kan 1 juta.
Terus keluarganya itu hanya punya 750 juta. Berarti yang mana? Tentu saja yang 700. Karena kalau mau beli yang 800 kan nggak mungkin, kan uangnya kurang. Kayak gitu. Jadi yang paling memungkinkan adalah yang Valentine. Kayak gitu. Bisa dimengerti? Nanti Kak. Bisa. Gitu ya. Atau mungkin apa namanya, dikalikan langsung juga bisa. Misalkan kalau 800 juta kan 1 meter perseginya kan 1 juta, berarti 800 juta. Yang paling murah ya tentu saja ya si 700 ini gitu kan. Kayak gitu. Kayak karena udah selesai 20 soal dan waktunya masih tersisa, saya persilahkan buat teman-teman ada yang ingin tanyakan. Sekali lagi ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain atau apa mungkin terkait pengetahuan kuantitatif atau yang lainnya bisa ditanyakan ke saya. Mungkin saya bisa membantu. Tapi terkait yang berhubungan sama matematika saja. Gitu ya, atau fisika juga mungkin kurang bisa gitu ya. Mungkin yang matematika saja bisa ditanyakan ke saya. Kak, cara biar nggak panik ngerjain PK gimana Kak? Kadang kan kalau ada yang susah tuh aku lewatin gitu. Terus pas mau ngerjain yang belum, waktunya habis gitu kan, mau habis. Jadi ya panik gitu. Gimana ya? Kalau apa ya? Kalau menurutku sih jangan terlalu keenakan mengerjakan soal. Maksudnya gini, misalin kamu ini ya, pas ngerjain di bagian pengetahuan kuantitatifnya, ternyata di pengetahuan kuantitatif kamu kan misalnya suka gitu ya, akhirnya kamu terlalu fokus sama dia. Kalau kamu belum nemu, kamu masih pengen nemu gitu, gimana ya caranya bisa nemu. Nah, faktor yang seperti itu malah bisa menghabiskan waktu kamu, sehingga kamu bisa lupa sama pertanyaan yang lainnya gitu. Jadi kalau saran dari saya, udah kamu tentuin aja dari sekarang gitu. Misalnya kalau kuantitatif kan nanti berapa menit kamu ngerjainnya, atau dari 1 sampai 10 soal nanti kamu targetnya itu berapa menit untuk mengerjakan gitu. Jadi kalau kan bisa lihat jam analog kan. Nah, kamu bisa tentuin nih 1 sampai 10 soal itu kamu harus misalnya ya 1 sampai 10 soal itu kamu harus bisa ngerjain dalam waktu berapa menit gitu. Kalau misalkan nanti kurang ya maksimal kurangnya itu kurang 2 menit atau 3 menit gitu ya. Kalau misalkan udah lebih dari 10 menit tapi kamu masih belum selesai 10 soal, berarti kamu waktu ngerjain 1 soal tadi itu kamu bisa next aja karena kan terlalu lama gitu. Atau maksudnya gini, misalnya 1 soal kamu targetin jawabnya 1 menit atau 2 menit gitu ya. Kalau misalkan lebih dari itu ya udah tinggalin aja, dikerjakan belakangan gitu. Nanti kalau kerjain belakangannya gimana, masih tetap nggak bisa gitu. Pakai apa ya? Masa pakai cap ciup? Enggak lah, jangan. Pakai cara apa gitu ya. Pokoknya yang nanti bakalan ketemu sih kalau menurutku kayak gitu. Bakalan ketemu di belakang. Biasanya itu gara-gara panik di awal gitu ya, jadinya bingung. Jadi kalau di belakang pasti ketemu. Dilompatin dulu aja kalau kayak gitu. Yang penting gunain waktu dengan sebaik mungkin. Kayak gitu sih. Semoga membantu. Oke Kak. Ya. Amin. Makasih Kak. Sama-sama. Oke. Yang lain ada ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan terkait soal atau apa?
Bentar ya. 12 April UTBK ya kalian. Sekarang tanggal 10, berarti 2 hari lagi ya. Semangat. Oh, saya tinggal 30, oke. Yang tanggal 12 berarti semangat ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, berarti masih ada waktu buat belajar. Berarti harus maksimal, berarti kamu harus lebih maksimal untuk belajarnya gitu ya. Jangan berleha-leha karena kamu tanggal 30 April gitu ya. Jadi ntar dulu deh belajarnya, jangan gitu. Tetap harus maksimal mulai belajar dari sekarang. Dari kemarin-kemarin. Usahanya juga harus maksimal, usaha berdoanya. Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah siap UTBK ya, yang 12 April? Ya bisa aja. Oke, ada pertanyaan lain? Oh, saya baik-baik saja, seperti yang terlihat gitu ya. Ya, Olivia, mau tanya apa? Jika aku ini PPT-nya di-share nggak ya nanti? Soalnya ada beberapa yang pengen aku pelajarin lagi. Oke, boleh. Nanti tak PDF-in ya PPT-nya. Ya, makasih. Sama-sama. Ada yang lain? Udah, yang 12 April siapa sih? Yang UTBK 12 April siapa? Yang UTBK-nya 12 April. Oh, Arzu ya? Arzu kamu 12 April? Enggak, Kak, tanggal 16. Oh, 16. Oke, ini 17 April. Sangat dekat-dekat sekali ya. Oke, baik. Enggak apa-apa. Oke, siap. Udah berapa persen nih teman-teman belajarnya? Kira-kira menurut kalian? 90? 95? Kurang lebih segitu, Kak. Masih kurang. Ini masih kurang. Oke. Gak apa, belajar pelan-pelan aja. Jangan terlalu ngebut sampai malam, sampai dini hari gitu ya belajarnya. Soalnya nanti takutnya waktu UTBK malah sakit lagi. Kan nggak enak. Kan jadinya sia-sia gitu ya. Udah perang belajar, ternyata waktu perang benarannya sedang sakit. Iya sih, Kak, bener harusnya. Kalau sekarang harusnya relax ya, Kak. Banyak relax, santai gitu. Enggak, santainya ibaratnya. Ya. Enggak terlalu ambis lah. Relax tapi benar-benar ambis tapi nggak sangat itu ya. Over gitu Nggak ya. dikurangi Nanti dong. takutnya sakit. Kok gitu jadinya? Jangan dikurangin dong. Oke, apa ini? Saya nanya, sedikitnya naik. Oh, gitu. Gimana ya kalau kayak gitu? Berarti mungkin waktu ini, Carlos, kamu waktu ini apa namanya? Lagi belajar si Saintek, TPS-nya nggak kamu belajarin. Terus aku belajar TPS, Sainteknya agak kamu kurangin lagi. Nggak seimbang jadinya. Gitu ya. Kalau soal PK itu enggak sih, kalau menurutku bukan hot juga, bukan lot juga. Itu soal biasa sih menurutku. Masih belum HOTS atau LOT. Tapi kurang tahu sih, mungkin HOTS-nya ini sih, apa namanya? Kalau HOTS itu kan ada ininya ya, tingkat-tingkatannya ya. Mungkin itu HOTS tingkat keberapa gitu, kurang tahu. Tapi kalau beberapa soal HOTS yang tak pelajarin itu
ini sih kurang, apa mungkin karena aku lihatnya waktu itu di tingkat yang tinggi atau gimana kurang tahu. Tapi itu masih bisa. Kadang ada soalnya kayak gitu juga sih di UTBK. Kayak di SBMPTN ku kemarin juga pengetahuan kuantitatifnya mudah. Menurutku mudah. Cuman dia itu banyak yang ini, apa namanya, berbelit-belit gitu loh. Jadi agak panjang. Jadi harus ekstra cepat untuk mengerjakannya biar banyak yang bisa dikerjain kayak gitu. Kalau aku sih. Kalau di SBMPTN 2018 tadi. Kan udah 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu. Oke, masih ada 1 menit nih. Ada pertanyaan lagi? Minta doanya aja, Kak. Insya Allah. Semoga teman-teman semuanya bisa, kita berdoa bersama-sama. Semoga teman-teman semuanya bisa terkabulkan oleh Tuhan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan. Diberikan yang terbaik. Amin. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama. Tetap semangat pokoknya ya. Oke, udah 11.30 ya, kita bisa akhirin hari ini karena nggak ada pertanyaan lagi. Dijaga kesehatannya, mungkin suplemen atau apa gitu juga bisa. Makan sayur juga ya, karena bulan puasa juga, jadi suplemen dan sayur dan buah-buahan itu sangat penting, apalagi waktu TBK kayak gini ya. Oke, bisa saya akhiri dulu. Sebelum berakhir, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan sebelumnya di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa tidak mencukupi. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.